Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Saputra dari kelas 9B ingin menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Apakah itu kerajaan Islam? Kerajaan Islam adalah kerajaan yang sebagian besar rakyatnya beragama Islam, dan Islam dijadikan sebagai agama nasional. Hukumnya berdasarkan pada ajaran Islam. Untuk lebih memahami sejarah kerajaan Islam di Indonesia, simak materi pada bab berikut dengan seksama. Nah, yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera terbentang luas di bagian barat persebaran wilayah Indonesia. Letaknya yang paling ujung menyebabkan Pulau Sumatera banyak didatangi oleh para pedagang yang singgah di pelabuhan. Hal inilah yang menjadi pengaruh besar penyebaran Islam di Indonesia. Berikut akan dipaparkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Samudra Pasai berada di jalur perdagangan internasional dari berbagai negara sehingga dimanfaatkan oleh kerajaan ini untuk kemajuan rakyat. Dalam berbagai sumber sejarah, para pedagang dari berbagai negara banyak yang berlabuh dengan singgah di Samudra Pasai. Kerajaan ini berusaha menyiapkan bandar-bandar yang dapat digunakan untuk menambah bahan berbekalan, mengurus perkapalan, mengumpulkan dan menyimpan dagangan baik yang akan dikirim ke luar negeri maupun disebarkan di dalam negeri. Samudra Pasai diakui oleh dua dinasti, yaitu dinasti Muarah Kair dan Muarah Silu. Berikut penjelasan tentang kedua dinasti tersebut. Dinasti Muarah Kair. Samudra Pasai didirikan oleh Muarah Kair. Ia pula yang menjadi raja pertama dari kerajaan tersebut. Muarah Kair bergelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah Muarah Kair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Shah adalah Maharaja Ghiyasuddin Shah. Ia berkuasa dari tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Raja kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Meurah Nui yang bergelar Maharaja Nuruddin. Ia berkuasa dari tahun 1155 sampai 1210 Masehi. Raja ini dikenal sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Raja ini tidak memiliki keturunan sehingga pada saat wafat, kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Dinasti Muarah Silu. Pemerintahan dinasti Muarah Kair kemudian dilanjutkan oleh dinasti Muarah Silu. Raja pertama dari dinasti ini bernama Muarah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Raja-raja yang memerintah di Samudra Pasai di antara Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi, Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1362 Masehi, Sultan Mahmud Malik Zahir 1326 sampai 1345 Masehi, Sultan Mansur Malik Zahir 1345 sampai 1346 Masehi, Sultan Ahmad Malik Zahir 1346 sampai 1383 Masehi, dan Sultan Zainal Abidin 1383 sampai 1403 Masehi. Kerajaan Malaka. Awal kerajaan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, kerajaan Malaka didirikan oleh seseorang
pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit yang mendirikan kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Pada awal mulanya, Parameswara adalah raja beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti dengan nama Islam Iskandar Shah pada tahun 1400 sampai 1414 Masehi. Raja pertama ini kemudian diganti oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit yang mendirikan kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Pada awal mulanya, Parameswara adalah raja beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti dengan nama Islam Iskandar Shah pada tahun 1400 sampai 1414 Masehi. Raja pertama ini kemudian diganti oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada tahun 1360 Masehi, Samudra Pasai dilakukan oleh Majapahit. Sejak saat itu, kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi. Berikut beberapa raja penguasa kerajaan Aceh Darussalam. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi. Berikut beberapa raja penguasa kerajaan Aceh Darussalam. Ali Mukhayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Ali Mukhayat Shah merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus raja pertama. Sultan Hasanuddin. Sultan Ali Mukhayat Shah wafat, tahta kerajaan Aceh Darussalam beralih pada sang putra yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Sayangnya keadaan pemerintah kurang mendapat perhatian sehingga selama masa pemerintahannya Aceh Darussalam mengalami kemunduran drastis. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Alauddin merupakan saudara Sultan Salahuddin yang merebut kekuasaan karena lemahnya pemerintah Sultan Salahuddin. Selama memerintah, Sultan Alauddin mengadakan perbaikan kondisi kerajaan dan memperluas wilayah, antara lain ke Kerajaan Aru. Usahanya untuk merebut Malaka dari Portugis mengalami kegagalan. Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah 1607 sampai 1636 Masehi. Selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan besar yang berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif. Keberhasilan ini mampu menyaingi monopoli perdagangan Portugis di Kerajaan Malaka. Pelabuhan Aceh hanya berdagang dengan bangsa tertentu dan membina hubungan yang sangat baik dengan perdagangan dari Asia. Struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya, struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan alim ulama. Sultan Iskandar Sani. Pemegang tahta Kerajaan Aceh selanjutnya adalah menantu Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultan Iskandar Sani. Ia naik tahta pada tahun 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Sani menerapkan kebijakan yang lebih lunak daripada Iskandar Muda. Hal ini menyebabkan daerah-daerah taklukan melepaskan diri dari satu persatu. Pemerintahan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. Kerajaan Islam di Jawa. Merabaknya Islam di tanah Jawa adalah jalan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam ditandai dengan runtuhnya kerajaan besar Hindu-Buddha yang sudah lama berkuasa. Berikut beberapa kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa ketika kerajaan Majapahit yang berbasis Hindu-Buddha mengalami kemunduran pada tahun 1478. Demak merupakan kota dagang di pantai utara Jawa. Namun, kekuasaannya sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri disokong oleh Dewan Wali Songo
ini hanya bertahan selama 3 masa kekuasaan. Sultan pertama adalah Raden Patah yang merupakan keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya V, kemudian diteruskan oleh anaknya Patih Unus dan Sultan Trenggana. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Pada tahun 1512 dan 1513 Masehi, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka karena pernah menyerang ke Malaka. Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Adipati Unus kemudian diganti oleh adiknya bernama Sultan Trenggana yang melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sedalepen. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaan sampai ke Jawa Tengah, bagian selatan dari Jawa Timur. Dalam usahanya menguasai Pasuruan tahun 15. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Pangeran Pranoto. Usaha Arya Pranangsang menjadi Sultan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang tak lain adalah menantu Sultan Trenggana. Joko Tingkir mendapat dukungan dari para tetua Demak yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Konflik berdarah ini pun meluas hingga berkembang menjadi perang saudara. Dalam pertempuran itu Arya Pranangsang terbunuh sehingga tahta kerajaan Demak jatuh ke tangan Joko Tingkir. Kerajaan Pajang berdiri setelah runtuhnya kerajaan Demak dan dianggap sebagai pewaris dan pelanjut yang resmi dari kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. Pada waktu didirikan wilayah kerajaan Pajang hanya meliputi sebagian dari Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan semenjak Sultan Demak melepaskan diri dari berdiri sendiri sebagai raja-raja kecil. Nah, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Penambahan Senopati, Mataram dilanda banyak pemberontakan. Namun, Penembahan Senopati dapat melampaui masa krisis tersebut dengan cemerlang. Sutawijaya berusaha untuk menaklukkan daerah pantai, akan tetapi ia gugur dalam usahanya menyatukan kerajaan Mataram. Penembahan Senopati diganti oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Ia terkenal dengan nama Penembahan Sedo ing Krapya pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Pada tahun 1602 Masehi, Pangeran Puger, saudara sepupu raja yang telah diangkat sebagai penguasa Demak, melakukan pemberontakan. Namun Pangeran Puger berhasil dikalahkan Raja Mataram Islam berikutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah di Mataram dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Ia merupakan raja terbesar kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Berikut beberapa keberhasilan yang diraih Sultan Agung dalam berbagai sektor. Sektor ekonomi, sektor kebudayaan, sektor seni sastra, sektor arsitektur. Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan kerajaan Pajajaran Hindu sekitar abad ke-16 Masehi, Cirebon merupakan daerah kekuasaannya. Selanjutnya, Cirebon berada di bawah kekuasaan Demak. Menurut cerita di Jawa Barat, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. 602 Masehi, Pangeran Puger, saudara sepupu raja yang telah diangkat sebagai penguasa Demak, melakukan pemberontakan. Namun Pangeran Puger berhasil dikalahkan Raja Mataram Islam berikutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah di Mataram dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Ia merupakan raja terbesar kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Berikut beberapa keberhasilan yang diraih Sultan Agung dalam berbagai sektor. Sektor ekonomi, sektor kebudayaan, sektor seni sastra,
Sektor arsitektur Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan kerajaan Pajajaran Hindu sekitar abad ke-16 Masehi, Cirebon merupakan daerah kekuasaannya. Selanjutnya, Cirebon berada di bawah kekuasaan Demak. Menurut cerita di Jawa Barat, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, wali dengan berdirinya Jayakarta atau Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa. Menurut salah satu cerita di Banten, Sunan Gunung Jati adalah Fathahilah yang berkeinginan untuk menyebarkan Islam di kota-kota penting Pajajaran. Akan tetapi sumber-sumber sejarah Cirebon menyatat bahwa Sunan Gunung Jati Fathahilah adalah orang yang berbeda. Menurut sumber tersebut, Fathahilah adalah menantu Sunan Gunung Jati yang menikahi anaknya, Nyai Ratu Ayu. Fathahilah kemudian menjadi Raja Cirebon setelah mertuanya wafat pada tahun 1570. Pada masa pemerintahan Fathahilah, Kesultanan Cirebon berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke Majalengka, Kuningan, Kawali, Banten, dan daerah lainnya di Jawa Barat pada tahun 1570 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gua Talu Makassar adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut Ujang Pandang. Raja Makassar belum memeluk agama Islam setelah datangnya Datori Bandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera. Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Pada awalnya kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Goa Talu yang terletak di semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Sejak Goa Talu tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut Ujang Pandang. Raja Makassar belum memeluk agama Islam setelah datangnya Datori Bandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera. Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Pada awalnya kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Goa Talu yang terletak di semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Sejak Goa Talu tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate yang sebelumnya telah menerima Islam dari Sunan Giri. Pada sejak saat itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Goa Talu untuk memeluk Islam, tapi gagal. Pada waktu Datori Bandang datang ke kerajaan Goa Talu, agama Islam mulai diterima dengan baik. Buktinya, Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalo memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Al-Walul Islam pada tahun 1605 sampai 1638 Masehi. Sultan Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said pada tahun 1638 Masehi sampai 1653 Masehi. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menerangkan masa pemerintahannya. Setelah Sultan Muhammad Said wafat, penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang berkuasa sejak tahun 1653 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Makassar mencapai puncak kejayaan. Wilayah Indonesia bagian timur, pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa penting, yakni persaingan antara Goa Talu, Makassar, dan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1669 Masehi. Pertempuran ini juga disulut oleh perilaku Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba monopoli perdagangan. Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Spice Island. Apa itu?
Masuknya Islam ke Maluku erat berkaitannya dengan kegiatan perdagangan